Ya. Oke, mohon izin perkenalkan, nama saya Gudnanto. Saya alumni lulusan tahun 2000 dari MAN 1. Ini belakang ini adalah merupakan gedung-gedung di mana saya benar-benar waktu itu ditempa, dididik, diajarin di sini. Ya. Kalau kegiatan saya waktu saya masih di MAN itu selalu aktif di organisasi. Salah satunya adalah OSIS dan Pramuka waktu itu. Ya. Dan untuk atletik juga dulu ada pembinanya, juga sering ikut jalan cepat, gerak jalan dan lain sebagainya. Dan waktu itu tim kami, bukan hanya saya, selalu menjadi juara. Ya. Setelah itu saya lanjutkan kuliah, dan kuliah itu pun saya masih ada kaitannya erat dengan orang yang ada di sini. Waktu itu adalah guru BK saya. Maaf, bukan berarti untuk mengecilkan support dari guru yang lain. Jujur saya waktu itu ketika bisa kuliah itu karena ada supporting dari salah satu guru yang ada di sini. Saya sambil kerja di rumah beliau sehingga saya bisa kuliah. Ya. Tapi waktu kuliah pun saya tidak sia-siakan, alhamdulillah saya bisa menjadi lulusan tercepat dan terbaik waktu itu. Itu S1 saya. Ya. Kalau kegiatan saya sekarang ada di UMK, saya sebagai salah satu dosen di sana. Saat ini juga sedang menjabat sebagai kepala lembaga pengembangan pendidikan. Ya. Kalau kegiatan organisasi, saya pengurus daerah Asosiasi Bimbingan Konseling khusus untuk Provinsi Jawa Tengah, riset dan inovasi. Begitu juga yang ada di Kabupaten Kudus, juga di pengurus cabang Akin, juga di bagian pengembangan sumber daya manusia. Kalau yang di konselor, karena tadi ada belakangnya embel-embel saya itu adalah profesi konselor, maka saya sebagai sekretaris Ikatan Konselor Indonesia, dan juga salah satu pengurus Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Kudus. Jadi kalau kalian mau wisata ke desa wisata se-Kabupaten Kudus, asal menggunakan nama saya gratis, dengan catatan kalian harus berprestasi. Siap untuk jalan-jalan ke desa wisata se-Kabupaten Kudus? Dengan catatan tunjukkan prestasimu, maka saya kasih kamu gratisan. Ya, boleh keluar masuk ke area wisata Gunung Muria tanpa bayar. Ya. Bilang aja saya adiknya Kak Gudnanto, dengan catatan Anda berprestasi. Ya, nah ini yang cowok. Wah, perlu kita coba ini, perlu kita coba ya. Oke, enggak apa-apa. Tapi dengan catatan Anda harus berprestasi. Ya, oke. Juga Ikatan Instruktur Sertifikasi Indonesia. Ya, ini kegiatan-kegiatan di luar saya selain saya ngajar di UMK. Oke ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kontrak pelatihannya, mohon maaf ya. Yang pertama, disclaimer dulu, saya di sini bukan sebagai ustadz ataupun kiai ya, bukan juga sebagai pendakwah, dan saya di sini bukan berarti saya paling pinter, tidak ya. Saya bisa berdiri di sini, bisa ngomong seperti ini karena dulu adalah berkat jasa-jasa orang tua saya, yaitu ayah bunda berupa bapak ibu guru di MAN 1. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau-beliau semua. Semoga beliau-beliau selalu diberikan kesehatan, keberkahan, keselamatan, serta kesuksesan, sehingga bisa mengantarkan kita semua menjadi orang-orang sukses. Amin. Ya. Selanjutnya, ya, mengikuti suksesi, mohon jangan ngomong sendiri. Selanjutnya, berperan serta aktif. Nanti kalau misalnya saya tunjuk, saya suruh untuk ngomong, silakan ngomong. Ya. Selanjutnya, ya, mengikuti seluruh sesi kegiatan. Mohon maaf, saya jalan-jalan ke belakang. Mohon juga yang bawa gadget untuk sementara waktu di silent dulu, jangan mainan gadget dulu. Apalagi mumpung nih kesempatan ya, tiktokan dulu aja mumpung di luaran. Oke ya, jangan ya, sepakat ya, di silent dulu. Oke ya. Nah nanti kalau misalnya saya lihat ada yang bawa makanan, minta tolong ya, atau huru syatrul iman. Nanti keluar dari ruangan ini harus tetap bersih. Berarti sampah-sampah yang kamu sekarang pakai untuk tempat makan, contoh nih deretan ini full menu ya, nanti minta tolong tanpa disuruh ya. Contoh orang-orang yang disiplin dan bertanggung jawab adalah membawa sampah yang hasil dari Anda sendiri-sendiri ditaruh di tempat sampah. Sepakat? Oke, saya lanjutkan. Kerjasama yang baik, kalau disuruh maju-maju, suruh baris-baris ya. Apalagi untuk teman-teman cowok ya, cowoknya sedikit sekali. Oke. Nah, ini adalah experience training ya.
minta tolong untuk menyesuaikan diri, jangan ngomong sendiri, karena nanti yang akan saya sampaikan adalah hal-hal yang bisa jadi itu bisa menginspirasi teman-teman semua, adik-adik semua. Ya, masih di yang sebelah sana masih diskusi sendiri ya. Oke, kelihatan nanti pasti ketunjuk pakai ini ya, pakai laser ini. Oke, sepakat ya? Oke. Nah, saya punya Yale ya, saya punya Yale. Katanya di Man 1 ini kan Islami unggul ya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu tagline kita, betul? Oke, nanti kalau saya tanya Yale-Yale-nya, nanti kita berdiri bareng-bareng sep gitu ya. Terus nanti kepalkan tangan kanannya di depan dada ya, tangan kaki kirinya maju satu langkah. Terus kita nanti akan saya tanya ya. Kalau saya nanya siapa kita, jawabannya adalah siswa Man 1 Kudus. Pertanyaan saya ulangi lagi, siapa kita? Siswa Man 1 Kudus ya. Terus saya tanya lagi, siswa Man 1 Kudus, Islami, unggul, dan terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Siap? Siap? Oke, kita coba sekarang semuanya berdiri 1, 2, 3 hop. Oke, yuk berdiri. Yuk berdiri. Oke, kepalkan tangannya di depan dada masing-masing. Saya cek, ayo, tanpa pakai suara yang lain, tidak gemuruh. Ayo, kita cek ya. Jawab yang kenceng ya. Siapa kita? Siswa Man 1 Kudus. Siapa kita? Siswa Man 1 Kudus. Siswa Man 1 Kudus, Islami. Oke, tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk kembali. Oke ya. Berarti kalau Anda sudah punya tagline Islami, unggul, terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, kita harus membangun karakter kita menjadi orang yang berkarakter, yang bijak di era digital ini. Sepakat? Oke, berarti tidak ada yang menggunakan gadget. Waktunya untuk mendengarkan bersama-sama di sini. Sepakat ya? Oke. Nah, teman-teman mohon izin, adik-adik mohon izin. Oke. Ada yang tahu tentang kisah ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu oase? Nggak ada yang tahu? Oh, taunya oasis sebelah sana itu ya. Bukan itu. Oase itu adalah ya padang gurun yang sangat luas, yang seperti terlihat ada air yang di danau. Alkisah ya, ada seorang pemuda ya, ketika menjadi seorang musafir di perjalanan yang sangat jauh, ternyata dia tidak membawa bekal air. Ketika ketemu orang yang pertama, waktu itu si pemuda dikasih sepatu, tapi pemuda itu tidak mau. Dia masih melanjutkan perjalanan. Ketemu orang lagi yang kedua. Orang yang kedua ngasih topi, tapi pemuda itu merasa nggak penting topi. Nah, ketika perjalanan sudah berjalan berhari-hari, si pemuda ini akhirnya bekalnya berupa air itu habis. Maka ketika ketemu orang yang ketiga dan di situ ada sumur, maka penunggu sumurnya atau penjaganya itu bilang, "Nak, kamu boleh ambil air ini sepuasmu. Catatan, kamu harus membawa sepatu dan topi." Karena tadi diberi oleh orang yang pertama kali dan orang yang kedua, sepatu dan topinya diambil enggak? Diambil enggak? Sama aja. Bisa jadi ya teman-teman, relate dengan Quran surat Al-Baqarah ini. Anda pasti sudah paham semua. Yang artinya, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amatlah tidak baik bagimu. Betul? Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Teman-teman, adik-adikku semua yang sangat luar biasa ini,
Bisa jadi Anda dikumpulkan di lapangan siang hari ini, ketemu dengan saya, itu ngapain sih berhari-hari disuruh duduk di sini, capek tahu. Betul? Itu ngapain sih saya harus mendengarkan mereka tahu nggak, hari ini kelas meeting, harusnya saya itu bisa online full, bahkan tiktokan full, follower saya kasihan. Bisa jadi apa yang kamu kerjakan saat ini, kalau Anda tidak bijak menggunakan sosmed, tidak bijak di era digital, maka nanti tunggu tanggal mainnya. Enggak lama-lama Anda pasti akan tergusur. Anda hanya akan menjadi penikmat gadget, yang main gadget. Anda tidak menjadi seorang pengembang yang baik. Sepakat? Oke, bisa jadi hari ini melelahkan, menjengkelkan untuk teman-teman ngumpul di sini. Harus mendengarkan ocehan saya. Siapa sih itu Gudnanto, kan begitu. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Maka dari itu, ya. Oke, teman-teman, saya download ini adalah mungkin orangnya masih ada di sini atau mungkin sudah keluar. Ya, kita sambut masa depan kita dengan sebaik-baiknya. Sepakat? Sepakat ya? Oke. Kalau sepakat, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, ini tamparan keras bagi kita. Saya yakin di sini sudah hafal semua sekarang, apalagi ada program tahfidz ya. Ada salah satu surat dalam Al-Qur'an yang mengatakan walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayunun la yabsiruna biha walahum adhanun la yasmauna biha ulaika kal anami balhum adallu ulaika humul ghafilun. Terjemahannya lebih kurangnya adalah demikian. Sungguh kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan adalah dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, mereka itu lebih sesat lagi adalah orang-orang yang lalai. Yang belakang mohon izin, yang belakang fokus ya. Jangan-jangan ini nanti termasuk kita. Betul? Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya hati, tapi tidak kita gunakan untuk yang tertera dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Saya lanjutkan ya. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha adanu la yasmauna biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka apakah mereka berjalan di muka buminya Allah, mereka yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mereka mempunyai telinga dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sungguh yang buta bukanlah mata itu, tetapi yang buta ialah hati di dalam dada kita. Teman-teman, sungguh yang buta bukanlah mata kita, tapi hati di dalam dada kita. Ya, saya akan tunjuk salah satu, mungkin kita 10 menit, real dan nyata. Ini juga teman saya kecil, nanti relate dengan perjalanan hidup saya juga. Nih, ini saudara saya, waktu kecilnya bareng dengan saya. Kelihatan ya?
Ya Allah, kenapa lagi ya? Kenapa lagi lupa kok boleh? Besok aku bikin lagi orangnya aku boleh aku jadi. Besok diberi orangnya aku buka kopi tembok akan beri kalian buku aku di rumahnya. Lagi makan. Itu apa ya? Saya kira memang nggak susah. Karena yang produknya ada. Kita bisa menyekolahkan maksudnya sampai lulusan 3 bulan. Raga anak sekolah nek kabeh kula ngeten iki lho Mas. Nek mboten saking bang niku saking nopo? Bang harian. Bang harian niku mboten kirang saking tiyang 5. Harian tok. Lah ya alhamdulillah niku Mas. Mboten diseneni wong. Asile niku mboten damel napa-napa. Damel nyarutang. Saestu lho Mas. Perkara mangan niku saenten kula kali pae niku. Dulu kan orang-orang sini menyampaikan kan, nggak mungkin anaknya tukang ayam, jualan ayam itu bisa kuliah, bisa ini, nggak mungkin karena di sini banyak anaknya orang kaya yang punya sawah aja nggak mampu kan gitu. Jadi dia bilang, yang penting prestasi dulu, nanti Allah yang nunjukin. Saya kira BUMN itu dulu tidak akan jadi seperti ini. Ternyata wow, mengejutkan. Makanya saya juga kaget. Oh, BUMN bisa keluar negeri. Padahal memang orang tuanya hanya penjual ayam. Jadi setiap hari memang pakai sepeda. Ternyata memang harta itu bukan satu-satunya untuk menjadi orang yang sukses. Jadi memang semuanya itu karena semangatnya BUMN sendiri. Gitu. Telu menderesaken napa-napa. Lho niku lho. Tiga menderesaken napa-napa. Damel angka 3 niku mboten ngeten. Ngeten. Lha kok murah mabur. Lha kowe gawe angka telu nek mbok murah nek kaya bleko mabur iki piye to, Im? Lho, lha pripun mbok? Ya angka telu ki ngene, uga kok ngene. Kalau nggih ngeten iki teng meja wonten niku. Ikan sana dulu ya. Dan napa to? Cinta ke sekolah. Iya, kita terus kuliah. Wah, kuliah. Lah kan, buat apa ya di mana perang? Ya nama-nama Pak, mungkin ngene lho ya Le. Terus sabar, mbok iki regane gak apa-apa. Ngono lho ya. Bodohe kok nak njaluk urunan ya sabar, rasa piye-piye bodohe kok mboke ra ketombo lah golekne mboke mbuh ra golekne pake. Yo tak golekne. Saya ngene tuh. Ya, kalau saya anak itu pengen sekolah pinter, wong tua itu kudu nglakoni. iya. Terus gua anak ibu kadang mau gede. Iya. Ya semuanya kan untuk sekolah. Kenal ini hati-hati ya. Pak yang usaha tetap iso, insya Allah iso. Ya. Oh, jangan Pak, anak dicoba Pak, banyak Pak. Boleh saya ya, ya, nanti Pak ya. Mana nanti lompat ya. Ya. Ya Allah, saya daripada ngono kuat iman. Tolong Pak Ibu. Ini
Nah, pun kanggo dokter niku lho, sajane menampun badhe dokter. Kok tesih ajeng di sekolah ning negara ngene sajare kok universitas nomor 1 sadunia niku. Teng pundi manggene niku kula nggih mboten ngerti. Ya Allah lene kok jare sekolah ngono kuwi nek. Lah dia kok kersane tengah sekolahan menggen. Iya, dalam manut Nabi besok kapan? Buat teko lo ya, buat teko. Lah piye kowe? Jam boleh nemboke. Nek ada ya, rupanya tak omong ya. Aja ngomong luar negeri. Yang penting wong Indonesia. Ya, silakan. boleh jadi sombong. Amin kawan. Ya, Silakan, enggak apa-apa. Nih, tikernya. amin. Di bawah enggak apa-apa, tikernya di bawah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengaturkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima kasih besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia khususnya LPDP sehingga saya bisa mewujudkan impian saya studi lanjut program doktoral ilmu pangan di University of Massachusetts Amherst. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua saya. Oke, teman-teman. Oke, cek. Oke, untuk teman-teman operator, biarkan saja, nggak usah di on off kan, nggih? Halo, teman-teman operator, adik-adik. Oke, semoga masih mendengarkan, nggih. Oke, adik-adik, kita lihat, ya. Kenapa saya manggil adik-adik? Itu real, itu kisah nyata yang dialami oleh sahabat kecil saya. Saya lahir di Blora. Ini juga berdekatan dengan Blora rumahnya, tapi dia sudah ikutnya Jawa Timur. Ya, ini namanya memang Boymin. Namanya nggak keren banget kelihatannya menurut Anda. Tapi dengan keterbatasan ekonomi yang dimiliki oleh orang tuanya, Boymin mau S1, S2 itu beasiswa sampai dengan S3 ilmu pangan di Massachusetts University, kampus terbaik sedunia, tanpa biaya. Bayangkan dengan teman-teman sekarang yang eranya digitalisasi, bisa klik, bisa searching, bisa nyari kampus terbaik, bisa nyari beasiswa terbaik. Anda nggak harus kuliah di kampus-kampus lokal, Anda juga nggak harus kuliah di UMK. Anda boleh kuliah dimanapun. Walaupun saya dosen UMK, saya tidak harus memaksa adik-adik saya untuk kuliah di UMK. Tapi silahkan cari kampus-kampus terbaik, silahkan buktikan ke orang tua kalian bahwa kalian dimodali HP, dimodali motor, itu bukan hanya untuk nongkrong, bukan hanya untuk selfie, tidak hanya sekedar bermain game. Tapi kita gunakan sebaik-baiknya untuk mencari informasi-informasi positif demi masa depan kita. Sepakat? Terutama yang sudah kelas 12, harusnya mulai searching. Saya di sini fokusnya tahfidz. Manakah kampus-kampus yang menyediakan beasiswa full tahfidz Quran? Ada. Mulai kampus-kampus terbaik saya sebut, misalnya di wilayah Jogja, UGM. Itu juga menyediakan beasiswa tahfidz full tanpa dipungut apapun. Saya sebut wilayah Semarang, Undip. Saya sebut wilayah Jawa Timur, UNER, Erlangga, Malang, Brawijaya, UM Malang. Itu banyak juga. Teman-teman, di tahun 2045 nanti, itu kita punya bonus namanya demografi. Artinya apa? Penduduk usia produktif itu melimpah ruah. Tapi melimpah ruahnya kalau hanya beban dari digitalisasi, Anda tidak serius, termasuk contohnya kayak begini ya, diomongi gak mudeng ora ya, cek jagong deh, padahal paling depan. Ya nanti tunggu saja, mungkin
kita di tahun 2045 kalian akan hanya menjadi orang-orang yang demokrasi, bukan bonus demografi. Sekarang banyak sekali beasiswa-beasiswa yang disediakan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Kalau Anda hanya puas lulus MAN saja, berarti Anda termasuk mengalami kemunduran. Ya. Kalau di zaman saya, misalnya contoh di sini itu ada namanya Pak Umar. Pak Umar itu juga dulu alumni MAN 1. Sekarang bisa jadi guru di sini. Ya. Contoh dulu juga mungkin saya nggak akan ngebayangin akan bisa jadi dosen. Karena untuk kuliah S1 saja saya tidak mungkin. Maka dari itu saya tadi di awal sudah menceritakan ke adik-adik. Saya ketemu dengan guru BK saya waktu itu, namanya adalah, mohon maaf tanpa mengecilkan supporting Bapak Ibu guru yang lain, kebetulan adalah namanya Bu Kristiana Budianti. Itu orang tua saya kedua. Saya ikut ke rumahnya, setiap pagi saya kerja ikut suaminya di pasar, siang hari saya kuliah di UMK. Ya. Saya dulu ketika di UMK, ketika jadi guru, saya juga nggak ngelamar. Saya dilamar. Ketika saya kembali menjadi dosen di UMK, saya itu masih S1. Saya dapat beasiswa S2 plus profesi. 3 tahun saya dapat ijazah 2. MPD sama konselor. 3 tahun beasiswa. Untung saya. Setelah itu, saya juga lanjut ke S3, itu juga beasiswa sama seperti Boymin ini tadi, LPDP. Ya, beasiswa full dari negara. Nggak tahu nih kalau yang masih ketawa-ketawa sendiri masih, ya nggak masalah lah ya. Nanti ya tunggu aja tanggal mainnya. Pasti hanya akan menjadi penonton. Saya hanya akan ngomongi teman-teman yang masih fokus ke sini. Ya. Jadi saya mulai S1, S2, S3 sampai profesi itu semuanya menggunakan beasiswa. Baik itu supporting dari guru saya yang saya sambil kerja yang saya ceritakan tadi. Bukan berarti Bapak Ibu guru yang lain tidak support. Semuanya support, semuanya mendukung. Saya harus disiplin, saya harus jujur, saya harus bertanggung jawab. Seperti itu. Ya. Maka dari itu Anda harus menjadi orang-orang bijak. Ya. Oke. Sekarang saya nanya, siapa yang ingin nanti lanjut kuliah? Oke, yang ingin kuliahnya tanpa bayar tapi dapat beasiswa full. Oke, kalau begitu sekarang saya nanya, Anda semua sekarang punya gadget? Saya nanya, saya cek sekarang. Angkat tangan lagi yang ingin kuliah, 1, 2, 3. Ternyata cowok-cowok nggak ingin ada yang kuliah ya. Hanya beberapa ternyata. Oke, sekarang saya nanya, punya gadget ya? Punya. Sudah pernah searching kampus mana saja? Mau mandiri atau beasiswa? Caranya bagaimana? Syaratnya apa? Di sana sudah tahu syarat-syaratnya? Kelas berapa? 11. Oke, ya. Kalau belum, maka segera sekarang itu, karena kita di era digital, bijaklah menggunakan gadget yang Anda miliki, searching. Beasiswa yang disediakan oleh kampus-kampus yang Anda sebut tadi itu apa saja? Apa yang harus saya persiapkan mumpung saya masih kelas 11? Ya. Karena di luaran sana juga banyak sekali, bahkan ribuan siswa-siswi seusia teman-teman ini yang sekarang itu berkompetisi mempersiapkan diri untuk cari beasiswa. Beasiswa itu bukan selalu identik dengan orang tidak punya. Karena beasiswa yang diterima oleh Boymin ini mulai berangkat dari rumah sampai besok lulus ke rumah lagi, karena sekarang dia juga jadi dosen di Universitas Brawijaya Malang, ya. Itu semuanya ditanggung. Seperti saya ketika menerima LPDP itu, mulai saya berangkat sampai tiket-tiket saya semuanya full ditanggung negara. Biaya hidup ya per bulan itu juga ditanggung negara. Saya masih gajian, saya masih dapat beasiswa, uang buku per semesternya 10 juta men. Coba bayangin. Ya. Oke, kalau begitu kalau ada yang pengen kuliah, coba sekarang kita bersama-sama minimal 5 menit kita fokus, kita ngomong ke diri kita sendiri dengan cara memejamkan mata, rundukkan kepala, kita mohon doa kepada Allah.
agar apa yang menjadi cita-cita teman-teman itu berhasil. Terutama sebut nama ayah dan ibu kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan 1, 2, 3. Pejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa memohon kepadaku di waktu dia senang atau bahagia, maka aku akan mengabulkan doanya di waktu dia dalam kesulitan. Dan barang siapa memohon, maka aku akan kabulkan. Dan barang siapa rendah diri kepadaku, maka aku akan angkat derajatnya. Dan barang siapa mohon pengampunanku, maka aku ampuni dosa-dosanya. Fokus, pejamkan mata. Sekitar 5 menit ke depan, bayangkan bahwa apa yang menjadi cita-cita kalian akan menjadi sebuah kenyataan, dan ayah bunda kalian mendukung kalian semuanya yang ada di sini. Fokus, jangan mengganggu kanan kirinya. Kita sambil istighfar. Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, kami semua bersama adik-adikku di aula Man 1 Kudus ini merundukkan kepala dan memejamkan mata, memohon kepadamu semoga Engkau ridho ya Allah. Ya Allah, bukakanlah hati mereka semua ya Allah yang ada di dalam aula ini. Ya Allah, angkatlah derajat adik-adikku semua yang ada di ruangan ini ya Allah. Ya Allah, tanpa campur tanganmu kami hanyalah hamba-hambamu yang lemah. Kemana kami gantungkan harapan selain kepadamu ya Allah. Maka dari itu ya Allah, janganlah Engkau kecewakan permohonan kami semua yang ada di aula ini ya Allah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu, rahmatilah, berkahilah guru-guru kami yang ada di Man 1 ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tanpa mereka kami semua hanyalah orang-orang biasa. Karena kehadiran mereka yang meluangkan tenaga, pikiran, dan segalanya, sehingga kami bisa berdiri di sini, sehingga kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami tidak akan mungkin bisa membalas kebaikan kepada guru-guru kami semua yang ada di sini ya Allah. Karena itu ya Allah, berikanlah balasan terbaik kepada mereka ya Allah. Berikanlah balasan terbaik kepada mereka semua, kepada keluarga mereka semua, agar mereka menjadi orang-orang yang menjadi penuntun bagi kami semua. Dan tak lupa kami memohonkan ampun kepada kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb. Hingga kami usia 15 tahun ini, 16 tahun ini, kami masih banyak menyusahkan mereka, bahkan kami tega untuk membohongi mereka ya Allah. Maka dari itu ya Allah, janganlah Engkau panggil mereka sebelum kami semuanya sukses ya Allah. Kami belum sanggup, andai kata kami harus ditinggal oleh orang tua kami ya Allah ya Rabb. Maka dari itu ya Allah ya Rabb, berikanlah keberkahan, keselamatan, serta kesuksesan, sehingga ayah dan ibu kami nantinya bisa mendampingi kami hingga kami sukses ya Allah. Silakan tetap pejamkan mata. Pejamkan mata, doakan ayah dan bunda kita, doakan guru-guru kita, agar mereka semuanya mampu mendampingi kita semua. Silakan yang masih bisa tertawa, karena sungguh yang buta bukanlah mata itu, tapi hati di dalam dada kita. Kita panggil bersama-sama, wahai guru kami, wahai orang tua kami, maafkan kami semua andai kata kami ada salah dan khilaf yang kami sengaja. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Amin. Ya Rabbal Alamin. Adik-adik semua, saya yakin saya sendiri pun ketika berdoa seperti ini bersama-sama, jujur saya bukan acting, saya juga meneteskan air mata karena saya yakin perjuangan guru-guru saya yang ada di MAN 1 ini sangat luar biasa untuk saya, juga untuk kalian semua. Saya yakin ayah bunda kalian juga ingin kalian semua sukses. Maka dari itu kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan buka matanya. 1, 2, 3. Lihat layar monitor. Teman-teman, adik-adik semua, mohon maaf, saya juga nangis, bukan berarti cengeng. Karena saya ingat bagaimana pesan Bapak Ibu guru saya pada saya. Ingat terhadap tujuan kita bersama di sini. Betul? Ingat harapan orang tua kita di sini. Betul? Orang tua kita menyuruh kita untuk selalu apa? Belajar. Dan ingat tujuan kita di MAN 1 Kudus tidak hanya sekedar bermain sosmed, tidak hanya sekedar ngikut teman-temannya. Betul? Oke? Siap untuk sukses? Oke. Sekarang silakan kanan kirinya disalami, didoakan mereka. Semoga mereka semua menjadi orang-orang sukses. Dirangkul mereka enggak apa-apa, ya. Oke. Oke ya. Saya yakin orang tua kita semuanya berharap kita menjadi orang-orang sukses, ya. Ingat tujuan kita di sini, ya. Belajar dan selalu belajar, ya. Saya cek dulu, ya. Kita sudah berdoa, ya. Sekitar mungkin 5-10 menit ke depan saya akan cepet, ya. Siap untuk menjadi orang-orang sukses? Siap? Siapa yang ingin banggakan kedua orang tuanya? Angkat tangan, hop. Sekali lagi bilang, ayah, ibu. Ayo 1, 2, 3. Ayah, ibu, mohon doanya agar kami semua menjadi orang-orang yang sukses. Sukses di dunia wal akhirah. Tepuk tangan yang meriah. Kalau ingin sukses berarti milih yang mana ini? Right atau wrong? Right. Ya. Seperti ini ya. Gak ingin seperti ini? Gak ingin? Gak ingin ya? Kalau ingin seperti ini maka dibutuhkan pribadi. Pribadi yang seperti apa? Yaitu orang-orang yang selalu bijak dalam menggunakan sosmed di era digital. Tanda-tandanya orang yang bijak dalam menggunakan sosmed itu biasanya ditandai dengan ini, tanggung jawab. Ditandai dengan ini, selalu terbuka dan mau menerima masukan orang lain. Ya. Juga kuat dalam menghadapi semua tantangan. Ya. Juga selalu kreatif. Kalau tadi kaitannya dengan gadget, kaitannya dengan era digital, kalau pengen sukses berarti harus kreatif. Jangan hanya menjadi penikmat gadget kalian, tapi gunakan gadget kalian untuk mencari informasi-informasi positif yang sebanyak-banyaknya. Ya. Dan orang-orang sukses itu pasti berpegang teguh terhadap prinsip yang dipegang, yaitu prinsip kebenaran. Ya. Tidak mudah goyah, tidak mudah untuk dipengaruhi oleh teman-temannya.
selalu berpegang teguh saya harus sukses. Sepakat untuk sukses semua? Oke, baik. Nah, nih akibat penggunaan sosmed digital yang tidak bertanggung jawab. Teman-teman, kita lihat. Nah, catatan kasus bullying dari sosmed sekian banyak ini, ya, di sekolah-sekolah, ya, meledek temennya, ya kan, lewat sosmed, ya kan. Nah, kasusnya sebanyak ini. Ini real dari Federasi Serikat Guru Indonesia. Kasus bullying di Indonesia, coba lihat. Gara-gara sosmed ini. Yang lebih parah lagi adalah yang cyberbullying Indonesia menempati peringkat pertama negara sopan se-Asia Pasifik dari gadget dan era digital. Berarti kita itu tempatnya di mana? Indonesia, betul? Ternyata menempati peringkat pertama se-Asia Pasifik paling tidak sopan, dan ada yang tepuk tangan bangga lagi, luar biasa, ya. Paling tidak sopannya adalah hate speech, ya, berkata-kata kotor, hoak dan penipuan, termasuk diskriminasi. Oke, yang merasa muslim, yang pernah ngejulitin temennya lewat sosmed atau membuli temennya lewat sosmed, angkat tangan semuanya. 1, 2, 3, semuanya diangkat. Semuanya diangkat. Semuanya tanpa terkecuali, ya. Semuanya yang punya tangan kanan diangkat. 1, 2, 3. Hop. Semua. Walaupun tidak pernah menjulitin. 1, 2, 3, semuanya diangkat. Yang tinggi 1, 2, 3. Diangkat 1, 2, 3. Diangkat tangannya, Mas ganteng. Ayo, masih dolanan HP toh. Ya, toh. Ayo diangkat 1, 2, 3. Diangkat 1, 2, 3 yang tinggi. 1, 2, 3. Hup. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini saya akan belajar untuk menggunakan sosmed saya dengan bijak tanpa menyakiti orang lain. Ya, dilanjutkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sudah janji lo ya, tidak menggunakan sosmednya salah-salah lo ya. Oke, nah ini perilaku tidak sopan juga segini banyaknya. Ya. Ini coba intimidasi, dikucilkan, ini semuanya adalah berawal dari sosmed di era digital ini. Oke, saya lanjutkan. Bentuk umumnya biasanya melalui cyberbullying itu yang pertama harassment atau kekerasan, pencemaran nama baik, ya, termasuk provokasi atau flaming. Ya, biasanya siapa yang sering provokasi temennya? Wes tak, gak usah mangkat, gak popo, gak usah kerjakan, gak popo. Siapa? Ayo, cowok biasanya. Nah, ayo, angkat tangan sekarang semuanya yang cowok angkat tangan. Oke, 1, 2, 3. Sep. Yang merasa cowok semuanya angkat tangan. 1, 2, 3. Sep. Termasuk cewek diikutin semuanya. 1, 2, 3. Yup. Taruh di depannya masing-masing sambil bilang astagfirullahaladzim. Ya. Oke. Terus sekarang yang merasa punya tangan kanan dan kiri ditaruh di belakang pundak teman-temannya. Yuk, 1, 2, 3. Yuk. Oke, taruh pundak depannya ya, Mas. Oke. Terus kita bilang bareng-bareng, kawan, jangan begitu. Ya. Bullying, cyberbullying itu tidak baik. Oke, sekarang yang merasa dipegang pundaknya, semuanya, cewek, cowok, balik kanan, gerak, set, ayo balik kanan, ayo balik kanan. Oke, balik kanan. Oke, sekarang dipegang pundaknya. Ayo, dipegang pundaknya. Oke, sambil bilang
Terima kasih kawan. Kamu telah mengingatkanku. Kita sama-sama saling mengingatkan ya. Jangan sampai kalian membuat bullying melalui medsos kamu. Ya, oke. Balik kanan semua. 1, 2, 3. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, teman-teman, faktanya di lapangan kayak begini. Ya, dan terutama tidak hanya bullying yang seperti kemarin, terutama dari sosmed. Itu menjadikan orang itu merasa menjadi trauma, minder, malu. Ya. Oke ya, saya lanjutkan. Agar tidak menjadi pelaku-pelaku yang seperti itu, tapi kita menjadi orang-orang yang bijak dalam menggunakan sosmed, orang-orang yang bijak di era digital ini. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus mempunyai karakter. Karakter yang seperti apa? Yaitu karakter yang positif. Karena dengan karakter yang positif itu menjadi modal dasar dalam membangun potensi dan jati diri. Karakter merupakan watak, ya. Potensi merupakan kemampuan yang masih tersembunyi yang perlu kita bangkitkan, perlu kita kembangkan. Jati diri merupakan identitas. Kalau 3 komponen ini itu ada pada teman-teman, insya Allah teman-teman aman, sukses dunia akhirat. Tapi kalau 3 komponen ini nggak ada, bahkan masih saling main sendiri kayak begini, ya, nggak dengarkan kanan kirinya, ya sudah. Oke ya. Nah, gimana cara ibarat sebuah pohon, ya. Pohon itu awalnya itu pasti berawal dari yang paling kecil ini. Oke, dari biji dulu, ya. Ini karakter diri. Sampai nanti ada aktivitas dan pengembangannya, disiram, dirawat, termasuk Anda semua di MAN 1 ini dalam proses pengembangan karakter agar menjadi Islami, berprestasi, betul ya, yang ilmu pengetahuan, teknologi. Maka nanti ending petik buahnya ini Anda dari menjadi orang-orang sukses. Kalau karakternya benar, kalau karakternya nggak benar di era digital ini, ya Anda akan tergulung, termasuk mohon maaf yang rame-ramenya sekarang judol, betul? Katanya ada yang main slot dan sebagainya. Kasus terbaru, anak baik-baik membunuh kedua orang tuanya. Pernah lihat beritanya? Gara-gara dari sosmed. Coba bayangkan. Hati-hati loh. Ya, oke. Saya lanjutkan sedikit ya. Oke. Nah, ini cara ngebangunnya, termasuk Anda itu sekarang posisinya di sini di MAN 1. Bapak ibu guru itu punya keluarga loh. Bapak ibu guru itu juga pengen healing-healing kayak kalian loh. Tapi waktunya itu all out dihabiskan untuk teman-teman semua. Nggak ada loh yang rela Bapak ibu guru di sini itu dari kalian itu yang tidak sukses. Pengennya semuanya sukses. Selalu mendoakan Allah maj'al auladana wa talamidana min alil ilmi wal Quran wal khair. Selalu diucapkan dari lisan mereka terus. Tapi kalau yang didoakan nggak mau berkembang, ya lucu. Ya, nggak mau berusaha, ya lucu. Nggak memiliki karakter yang positif, ya lucu. Doa ya nggak akan terijabah. Ya, selain adanya doa, juga harus ada ikhtiar atau usaha dari adik-adik semua. Oke. Mosok sih suaraku sak bantere kayak ngene isek banteran kalian ya. Pakai sound lagi. Oke ya, mohon izin ya. Saya lanjutkan ya. Oke. Sepakat. Today apa? Apa? Today? Tomorrow? Leader. Leader itu apa? Pemimpin. Pemimpin yang bijak
sana. Karena kalian semua yang ada di sini pasti secara sunatullah akan menggantikan kami semua, akan menggantikan bapak ibu guru semua. Ya, kalau Anda itu menjadi generasi yang lemah, yang masih ngomong sendiri, ngerumpi sendiri ketika ada orang ngomong, nanti generasi berikutnya bagaimana hasilnya? Ya, kalau sekarang hari ini Anda sebagai siswa, maka ke depan ataupun besoknya pasti akan menjadi leader, pengganti bagi kami semua. Kalau kami semua bisa seperti ini, suatu saat Anda harus bisa lebih hebat daripada kami. Sepakat? Sepakat? Siap? Oke, kepalkan tangannya, 1, 2, 3, hop, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji untuk diri sendiri akan menjadi orang-orang yang bijaksana dan pemimpin masa depan. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, mengapa demikian teman-teman itu ada di posisi ini, yaitu industri 4.0 atau 4.0 yang ditandai dengan serba digitalisasi dan otomasi, cyber, psikososial sistem, semuanya menggunakan gadget. Kalau Anda tidak bijak, Anda nggak hati-hati, maka Anda akan tergilas oleh perkembangan zaman yang hanya menjadi user atau konsumer atau pengguna yang tidak menghasilkan apa-apa. Hati-hati, kita ada di posisi ini loh. Di luaran sana banyak sekali remaja seusia kalian yang benar-benar serius berkompetisi, ingin menjadi orang sukses semua. Kalau Anda nggak serius dari sekarang, tunggu tanggal mainnya, Anda akan hanya menjadi penonton. Ya, oke? Saya lanjutkan. Nah, ini posisinya. Sekarang kita ada di era disrupsi, ya, Society 5.0. Era disrupsi itu merupakan keadaan di suatu perubahan besar-besaran yang menyebabkan seluruh tatanan kehidupan itu berubah total, duer. Ya, hati-hati. Kalau Anda semua dari sekarang nggak serius, maka nanti tunggu tanggal mainnya, Anda akan hanya tersisih di tempat kamu sendiri. Ya, kalau kami dulu zamanan Pak Umar, zamanan saya, itu ndak ada gadget, ndak ada apa-apa, harus serius. Ya, harus serius. Kalau sekarang punya gadget, punya segalanya di saku Anda nggak serius, tunggu tanggal mainnya. Ya, saya lanjutkan ya. Ini ya quote-nya ya. Orang miskin jadi sukses ada, betul ya? Orang kampung jadi sukses ada. Praktek jadi sukses ada. Yang tidak ada atau yang tidak pernah ada itu adalah orang malas jadi sukses. Oke, sekarang pegang pundaknya teman-temannya lagi. 1, 2, 3. Hup. Oke, kasih tahu ke teman-temannya. 1, 2, 3. Bro, sis, jangan males kalau kamu pengen sukses. Oke, balik kanan, gerak, sep. Oke, ayo balik kanan. Pegang pundak temannya. Ayo balik kanan, Mas. Ayo. Yo, balik kanan. Pegang pundak temannya lagi. Terima kasih, bro, sis. Kamu telah mengingatkanku untuk menjadi orang yang tidak males. Kamu juga jangan sampai males-malesan ya. Oke, balik kanan. Oke. Siap ya untuk menjadi orang-orang tidak males ya. Oke. Sambung nggih? Oh belum. Saya lanjutkan ya. Ya, adik-adikku semua 2024 ini jangan sampai menjadi orang-orang yang malas. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya, agar tidak menjadi orang malas, kita harus menjadi orang-orang yang selalu mau menerima masukan, mau menerima saran. Bahasa kerennya adalah open
mind, ya. Oke. Dari open mind itu biasanya ini, ya, akan membentuk mindset kita. Mindset itu adalah cara pikir atau pola pikir yang membentuk pandangan dan sikap seseorang terhadap kehidupan dan situasi tertentu. Itu mindset. Nah, tantangan ya, ini tantanganmu sekarang gadget. Tantanganmu sekarang teman-temanmu selalu menggoda, ya kan? Menyelesaikan nanti ngikut teman-teman cewek, ya. Oke, pembentukan pola pikir kita itu, ya, yang pertama ini, yang kedua ini. Nah, ini yang parah dari pergaulan. Hati-hati, kamu salah bergaul, kamu salah memilih teman, maka karaktermu rusak, ya. Kamu salah bergaul, kamu salah ikut gabung grup, maka karaktermu menjadi rusak. Hati-hati. Bulan paling mempengaruhi. Riset terbaru menunjukkan hampir 75% dari pergaulan itulah di Indonesia menjadi rusak. Jadi, oke, pendidikan. Saya yakin demand satu ini bagus, tergantung tadi pergaulan di luar sana. Ya, oke, PD. Ya, kalau yang lain bisa, Boymen bisa, Kak Gudnanto bisa, saya harus bisa. Sepakat? Oke, angkat tangannya 1, 2, 3, sep. Kepalkan tangannya. Saya yakin, saya pasti bisa. 1, 2, 3. Tepuk tangan yang meriah. Nah, kalau begitu teman-teman harus menjadi orang-orang yang mana ini? Milih yang mana ini? Fixed mindset atau yang grow mindset? Oke. Fixed mindset menerima orangnya kaku, orangnya nggak mau menerima masukan orang lain, merasa paling benar, ya. Tapi kalau growth mindset itu selalu tantangan baru dan selalu berkembang walaupun itu di bawah pressure. Tidak membiarkan suatu kesalahan atau kemunduran menghentikan potensi mereka. Oke, aku dibully temenku. Oke, aku kalah gadgetku dengan temenku. Nggak masalah. Tapi aku suatu saat harus bisa seperti mereka. Bahkan harus bisa lebih dari mereka. Oke, aku pernah melakukan kesalahan. Oke, aku udah minta maaf. Tapi orangnya nggak mau. Oke, nggak apa-apa. Semoga aku tetap dimaafkan oleh Allah. Oke ya, sepakat ya. Yang penting kita mau membuka diri, growth mindset, dan mau menerima masukan. Operatornya ya. Oke, aman ya kan? Saya lanjutkan. Nah, berpikir orang-orang yang growth mindset itu selalu berpikir secara terbuka terhadap berbagai macam ide, gagasan, informasi maupun argumen. Mengapa ini penting? Karena dunia selalu sepakat? Oke, pegang pundak temannya lagi. 1, 2, 3, hop. Oke. Bilang ke teman-temannya, bro, sis, ingat, dunia selalu berubah. Kamu harus bangkit mulai hari ini. Oke, tepuk tangan yang meriah. Oke. Nah, cara mengubah mindset yang pertama adalah self-awareness, yaitu kesadaran diri terhadap pola pikir yang negatif. Oh iya, ini aku salah, aku harus minta maaf. Ya. Yang kedua, afirmasi. Gunakan afirmasi positif. Oke, it's okay. Well. Aku boleh kalah motorku, aku boleh kalah gadgetku, aku boleh kalah ekonomiku, aku boleh kalah fasilitas yang diberikan oleh orang tuaku, tapi aku nggak boleh kalah dengan semua itu. Aku harus tetap bangkit, aku harus semangat, aku harus bisa, dan bisa. Sepakat? Emosi, kelola emosi. Kalau dijulitin temennya, kalau ditinggalkan temennya, kalau diomelin temennya, nggak usah dibawa ke hati, nggak usah emosian. Selalulah minta maaf, selalulah mau menerima saran.
Positive inspiration, cari inspirasi positif dari luar sana. Termasuk Kak Gud dulu, ketika sekolah di sini, tidak mungkin saya akan kuliah, tidak mungkin akan bisa seperti ini. Tapi saya selalu cari inspirasi dari guru-guru saya. Selalu nanya ustadznya, selalu ngomong ke gurunya. Kalau begini bagaimana ya Pak? Kalau begini bagaimana? Saya juga sering dimarahin oleh guru. Tidak masalah, tapi marah itu kan bisa menjadi inspirasi yang positif untuk saya. Karena mereka marah, semuanya adalah untuk kebaikan saya. Positive experience, cari pengalaman-pengalaman positif dari diri sendiri dan orang lain. Nah, satu video. Yang ini kaitannya dengan tadi. Sungguh yang buta bukanlah mata itu, tapi hati di dalam dada kita. Gus, Cang Ganteng, ayo ya. Ayo gadgetnya, yuk fokus ya. Sungguh yang buta bukanlah mata itu, tapi hati di dalam dada kita. Quran loh yang ngomong ini ya. Kita lihat positive inspiration dan positive experience. Kita lihat. Tapi memorinya kuat sekali, Mas. Saya juga sebagai ibu itu tidak pernah menyangka kalau dia begitu cepat menghafal Al-Quran, dan yang membuat saya kagum sekali sebagai ibunya itu dia hafal sampai halaman-halamannya. Jadi hanya sepotong ayat disebutkan belum selesai dia sudah tahu ini surat ini mah halaman ini, sudah tahu itu, padahal mamanya nggak pernah ajarin. Informasi dari mamanya tadi katanya hafalan itu selain jumlahnya 30 juz juga sangat kuat. Ya. Boleh kita tes ya, Mak? Boleh? Boleh. Kak Nabila, coba Kak Irfan minta Kak Nabila membacakan satu ayat, nanti Naja menebak itu surat dan ayat berapa, terima betul? Dan halamannya juga. Ya. Surat dan ayatnya juga enggak? Suratnya sama halamannya akan berapa? Oke. Dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Masya Allah. Surat apa? Di halaman itu ayat teratas. Masya Allah. Ayat yang saya baca memang ayat yang pertama. Memang halaman yang teratas saja. Oke. Aja ada bersih ya. Ya. Sini beberapa orang merah. Ini siap ya. Ini videonya. Oke Raja, Kak Irfan kali ini akan menyebutkan halamannya saja. Kak Irfan meminta Raja untuk membaca di halaman 268. Saya bukan halamannya, ayat teratas. Satu lagi boleh aja ya. Satu lagi, Kak akan bukannya secara aja. Bagaimana dengan halaman 211? Halaman 211. Kali ini Kak Irfan minta Raja membaca ayat yang paling bawah. Halaman 211. Ayat di depan itu terbawah.
Al-Quran, otaknya tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Otaknya tidak bisa menggerakkan alat tubuh untuk berfungsi dengan seharusnya. Tapi Allah berkata lain. Di dalam otaknya justru ada lembaran demi lembaran Al-Quran yang dia hafal huruf per huruf, ayat per ayat, dan dia hafal betul lembaran demi lembaran tersebut. Tidak hanya hafal, kamu sangat cinta dengan Al-Quran belajar, betul? Ya, kamu cinta Al-Quran. Kita yang bisa lari ke sana ke sini, kita yang bisa melakukan aktivitas apapun dengan badan kita, digunakan untuk apa tangan ini? Dibawa kemana badan ini dengan kaki kita? Lihat saja, untuk berjalan saja sulit, untuk makan saja harus dibantu. Berjalannya aja tertatih di dunia. Tapi insya Allah di akhirat dia yang akan berlari kencang menuju masuk surganya Allah. Mungkin kita di dunia yang berlari ke sana, kita di sana tertatih, maka mungkin terjatuh ke neraka. Kita hanya bisa mengucapkan subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Hari ini Engkau menunjukkan sebuah mukjizat luar biasa. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Bagi Allah tidak ada yang cacat dari ciptaannya. Kita yang salah persepsi, kita yang salah sangka. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami yang menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Ini bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, mohon maaf. Kak Gunanto tadi di awal mengutip salah satu surat ataupun ayat dalam Al-Quran. Sungguh yang buta bukanlah mata itu, tapi hati di dalam dada kita. Lihat, ya, lihat bagaimana kondisi sahabat kita, teman kita yang divonis oleh dokter itu mengidap cerebral palsy. Huruf per huruf, ayat per lembar dia hafal. Bandingkan dengan kita yang dikasih sempurna kayak gini. Jangan-jangan benar, sungguh yang buta bukanlah mata kita, tapi hati di dalam dada kita. Oke, ya, adik-adik semua, semoga dengan ini, semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi bisa menggugah kalian semua, ya. Sungguh yang buta bukanlah mata itu, tapi hati di dalam dada kita. Lihat bagaimana jeripayah orang tua kita semua untuk membesarkan kita. Lihat, bahkan mereka mungkin saat ini, detik ini, itu belum makan, belum beli jajan, bahkan mungkin rela untuk tidak jajan agar besok kalian ketika sekolah itu masih punya uang saku. Betul? Maka dari itu, nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih engkau dustakan? Yuk kita bangun karakter positif kita, kita bangun jati diri kita menjadi generasi-generasi yang islami, generasi yang unggul, yang berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tagline yang ada di Man Satu Kudus. Sepakat semuanya? Siap semuanya? Itu yang bisa saya sampaikan, tapi sebelum saya akhiri, kita yel bareng-bareng lagi ya.
Oke. Saya cek apakah suaranya masih lantang, unggul, apakah masih berprestasi ataukah tidak ya. Oke. Siapa kita? Siapa kita? Siswaman 1 Kudus. Tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman semua. Baik, saya akhiri sekian. Mohon maaf ya. Oke, kalau nanti ya kebetulan kalau ada yang main sampai ke Gunung Muria, silakan nanti cari namanya Kak Gudnanto. Pasti ketemu. Pasti tahu semua ya. Silakan sharing, silakan main ya. Silakan konsultasi dengan Kak Gudnanto terkait dengan masa depan, terkait dengan kuliah, silakan ya. Boleh ke nomor HP saya ya. Ya nanti nanya kepada Kak Oval ya. Oke ya? Gitu. Oke. Saya akhiri kepada Bu Eti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.